Salam, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 249 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 41 yang berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Demikian isi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemane bersama-sama dengan murid-muridnya untuk berdoa. Setibanya di Taman Getsemane, Tuhan Yesus mengasingkan diri dari murid-muridnya untuk berdoa dan mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk ikut dengannya. Di saat Tuhan Yesus hendak berdoa, Dia telah memesankan kepada Petrus, kepada Yohanes dan Yakobus supaya mereka berjaga-jaga di saat Tuhan Yesus berdoa. Ya, tak taunya ketika Tuhan Yesus selesai berdoa dan kembali kepada muridnya, Yesus melihat mereka bertiga sudah pada tertidur pulas. Melihat sikap muridnya yang seperti itu, Tuhan Yesus menasihati mereka supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu bukan berarti Yesus butuh ditemani berdoa, tetapi Yesus menginginkan supaya mereka sebagai murid haruslah juga turut berjaga-jaga dan berdoa untuk menyerahkan hidupnya masing-masing kepada Tuhan Allah di dalam doa, di dalam persekutuan dengan Allah, supaya Tuhan Allah menyertai dan memberikan kekuatan dalam menjalani segala dinamika kehidupan yang harus dilewati seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan Allah untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah sendiri. Sebab kemanusiaan Tuhan Yesus juga telah melakukan itu. Dia, yaitu kemanusiaan Tuhan Yesus, selalu hidup dalam doa untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Allah, supaya Dia dikuatkan dan disanggupkan memberikan segalanya untuk mewujudkan kehendak Bapa di sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam doanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki,
melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Demikian juga untuk kedua kalinya Yesus berdoa kepada Tuhan Allah dengan berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ayat 42. Begitu juga untuk yang ketiga kalinya, Yesus juga berdoa dengan isi doa yang sama dengan doa yang kedua. Jemaat Tuhan, cawan itu adalah istilah untuk penderitaan dan kematian yang harus terjadi untuk karya penyelamatan umat manusia. Jadi jika kita melihat dalam doa Tuhan Yesus yang kali pertama, Tuhan Yesus meminta apabila Tuhan Allah berkenan, biarlah kiranya cawan itu berlalu daripadanya. Tetapi jika tidak, Yesus telah menyatakan sikap untuk siap meminumnya. Itu semuanya disampaikan Yesus kepada Tuhan Allah di dalam doa dan di dalam hidupnya yang selalu berjaga-jaga, yang selalu mempersekutukan diri kepada Tuhan Allah. Semuanya itu bisa terjadi, yaitu kehendak Allah menjadi terwujud. Semua itu karena Yesus dari kemanusiaannya selalu hidup mempersekutukan diri kepada Tuhan Allah melalui doa dan melalui hidup yang berjaga-jaga. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada ketiga muridnya itu, supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa di dalam hidupnya. Jika mereka tidak hidup berjaga-jaga dan berdoa, maka tidak satu pun dari antara mereka yang sanggup untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Walaupun semangatnya tinggi untuk hidup di dalam Tuhan, tetapi karena daging kita lemah, pada ujung-ujungnya akan jatuh juga oleh pencobaan yang datang dari iblis, jika para murid itu tidak siap siaga dalam persekutuan dengan Tuhan Allah melalui doa. Sebab jika bukan Tuhan Allah yang berperang melawan kuasa iblis, penyesat yang mencobai manusia lewat keinginan daging itu, maka pada saatnya manusia itu pasti akan jatuh, walau sekalipun tadinya semangatnya sangat tinggi untuk mewujudkan kehendak Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, demikianlah juga kepada kita saat ini. Sebagai murid Yesus, kepada kita diingatkan oleh Tuhan lewat renungan ini, supaya kita juga selalu berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan Allah, supaya kita selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Allah melalui doa-doa kita. Jangan pernah kita lengah dalam mempersekutukan diri kepada Tuhan Allah lewat doa-doa dan pujian kita, supaya Tuhan Allah di dalam kuasa-Nya selalu menjagai hidup kita dari serangan kuasa iblis yang ingin menjatuhkan kita. Iblis selalu mempengaruhi manusia lewat bisikan-bisikan tentang keinginan daging, sementara daging kita ini adalah lemah. Jadi sia-sialah jika kita hanya punya semangat tinggi untuk melakukan kehendak Bapa di surga, jika kita punya tubuh yang lemah, jika kita jatuh oleh keinginan daging. Oleh sebab itu, supaya kehendak Allah terjadi atas diri kita, supaya kita memperoleh kemuliaan kelak, maka marilah kita hidup selalu berjaga-jaga dan berdoa, mempersekutukan diri kepada Tuhan Allah. Jika kita sudah berjaga-jaga dan berdoa, berada dalam persekutuan dengan Allah, maka Allah sendirilah yang akan turun tangan berperang melawan kuasa iblis, sehingga kita akan kuat baik tubuh, roh, dan jiwa kita untuk mewujudkan kehendak Allah Bapa, sehingga kelak kita akan memperoleh kemuliaan di dalam surga. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang selalu melindungi memberkati hidup kami hingga saat ini. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan kudus yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Kami adalah insan yang lemah, yang tidak berdaya terhadap tipu daya iblis. Ajarlah dan ingatkanlah kami ya Bapa, lewat Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu berjaga-jaga dan berdoa, supaya kami mempersekutukan diri selalu kepadamu ya Bapa. Sebab hanya Engkaulah kekuatan dan penyelamat hidup kami atas kuasa iblis. Tolonglah kami ya Bapa, selamatkanlah kami dari kuasa iblis. Kalahkanlah iblis yang selalu mencobai kami lewat godaan keinginan daging kami, untuk menjatuhkan kami ke dalam kebinasaan yang kekal. Kami serahkan hidup kami ini hanya kepadamu ya Bapa. Lindungilah kami umat-Mu ini dari segala kuasa kegelapan.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang dalam pemulihan di rumah. Terlebih Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang sudah lama menderita sakit, yang tak kunjung sembuh hingga saat ini. Kasihanilah mereka ya Bapa, sembuhkanlah mereka, sebab kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkan mereka dari segala penyakit yang mereka derita saat ini. Berkatilah segala usaha perawatan pengobatan. Berkatilah Tuhan segala makanan, minuman dan obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya semuanya itu disertai oleh kuasa-Mu sehingga memberikan kesembuhan untuk mereka. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas segala berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon perkenanan hati Tuhan, biarlah kiranya Engkau selalu menuntun, memimpin perjalanan hidup mereka. Berkati hidup mereka Tuhan, berikan umur yang panjang, berikan kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini, di dalam menjalani hidup kami. Berikanlah kekuatan, hikmat dan keselamatan bagi kami, di dalam segala langkah kehidupan dan segala aktivitas pekerjaan yang kami lakukan hari ini. Biarlah Engkau yang selalu melindungi dan memberkati anak-anak kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan mohon Engkau kuduskan kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, kasihani kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.